Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast Muhammadiyah for All, kerjasama antara Majelis Pelayanan Sosial dan Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah, disiarkan langsung dari studio Tablik Digital STD Gedung Pusdiklat Tablik Institut Muhammadiyah. Pada kesempatan kali ini, bulan Ramadan ya Pak, ini pertama kali kayaknya podcast dari MPS untuk bulan Ramadan. Sudah seminggu berarti ya Pak Ramadan. Berapa ini berarti? Mulai Sabtu Ke-6. Iya, ke-6. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang tentang Aum SOS Pak. Saya baru dengar sebenarnya Aum SOS gitu. Biasanya Aum aja gitu kan. Tentang Aum SOS Rumah Singgah Pasien Muhammadiyah. Dan di hadapan Tiara sudah ada dua narasumber yang akan membersamai kita 1 jam ke depan bersama Bapak Zainal Arifin selaku Divisi Pelayanan Umum Program Ambulanmu dan RSPM PWM DIY. MPS PWM DIY ya Pak. Ya. Sehat Mbak Tiara? Sehat Pak, alhamdulillah ya. Saya yang ditanya. Ya Pak, sehat Pak ya. Lancar puasanya Pak? Alhamdulillah, saya aman. Iya, tapi mendung tapi panas ya Pak, gimana tuh? Ya, tetap beraktivitas tadi masih muter-muter di jalan ya, menikmati. Untung di sini alhamdulillahnya pakai AC ya Pak. Iya. Kemudian di samping Pak Zainal ada Bapak Muhammad Faisal Ma'ruf SHI selaku sore Pak. Sehat Bapak ya? Alhamdulillah sehat, semangat. Pak Faisal selaku Kepala RSPM ya, Rumah Singgah Pasien Muhammadiyah, MPS PWM DIY. Oke Bapak, mungkin bisa disapa dulu teman-teman yang menonton dari podcast Muhammadiyah for All di YouTube dan di Zoom Bapak, ada 2 kita. Jadi live di YouTube, Zoom juga media sosialnya Tablik. Iya. Mungkin bisa Pak Zainal dulu, kemudian Pak Faisal untuk disapa teman-teman yang menonton gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jamaah YouTubiah, sosial media, Zoomiyah Pak, dan sebagainya yang sudah ikut partisipasi pada kesempatan sore hari ini. Saya Zainal Arifin saat ini diamanai di divisi Ambulanmu dan RSPM di MPS PWM DIY. Dan alhamdulillah bisa berkesempatan, mungkin bisa dialog, sharing juga. Mungkin masih banyak masyarakat yang belum tahu RSPM itu apa. Ada ini rumah sakit apa rumah singgah? Ada rumah disinggahi ya. Ya, ini rumah singgah pasien Muhammadiyah DIY. Baru pertama kali di DIY berdiri. Di DIY Pak. Di DIY pertama kali. Kalau untuk rumah singgah pasien lainnya yang punyanya Muhammadiyah salah satu di Pekanbaru. Di Pekanbaru. Saya dari Pekanbaru Pak. Kemarin kita sempat Zoom untuk belajar pengelolaan rumah singgah di Pekanbaru. Karena di DIY kita pengen memulai, jadi di Muhammadiyah mana ini yang sudah jalan tentang rumah singgahnya. Baru kita tahu ada di Pekanbaru dan kemarin kita berkomunikasi dengan teman-teman Pekanbaru. Begitu. Terima kasih Mbak Mutiara. Terima kasih Pak Zainal. Kemudian Pak Faisal mungkin bisa disapa, itu tampaknya ada dari PDM Depok kayaknya gitu. MPS PDM Depok. Depok Jakarta, Depok Jawa Barat Pak. PDM Jawa Barat ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore jamaah Zoomiyah. Perkenalkan saya Faisal Ma'ruf, Kepala Kantor Rumah Singgah Pasien Muhammadiyah. Yang mana sore hari ini kita akan memperkenalkan apa itu RSPM dan kemanfaatannya apa. Sambil ngabuburit ini ya Pak. Ya, betul. Jadi kita mau ngabuburitnya nggak di jalan tapi di sini gitu ya. Oke Bapak. Jadi rumah singgah pasien Muhammadiyah sebenarnya apa sih Pak, rumah singgah pasien Muhammadiyah itu? Pak Zainal, jadi rumah singgah pasien Muhammadiyah. Jadi banyak juga saudara-saudara kita pasien itu butuh tempat untuk singgah.
selama beliau-beliau ini melakukan pengobatan di rumah sakit. Misalnya pasien kanker, dia harus sinar di rumah sakit setiap hari. Itu bukan pasien rawat inap, tapi pasien rawat jalan. Jadi beliau harus tinggal dekat dengan rumah sakit agar bisa setiap hari lebih mudah dan lebih cepat untuk berobat ke rumah sakit. Nah, di Yogyakarta ini ada rumah sakit pusat Sarjito yang rujukan dari banyak daerah di lingkungan Yogyakarta dan sekitarnya, Jawa Tengah sisi selatan lah. Itu mereka dirujuk ke Sarjito untuk berobat di Sarjito, sehingga saudara-saudara kita ini butuh tempat untuk singgah selama berobat di Sarjito ini. Nah, dari keresahan ini muncullah dari teman-teman di Majelis Pelayanan Sosial BWMDIY untuk membuat rumah singgah pasien Muhammadiyah RSPM. Sebenarnya di DIY ini tidak hanya fungsinya sebagai RSPM, tapi juga tempat istirahat driver-driver, rumah ambulan atau rumah istirahat driver-driver kita. Karena di DIY ini dengan cakupan wilayah yang cukup luas, teman-teman driver ini kalau nganter pasien ke Sarjito, nek nunggoni agak lama itu bingung arep istirahat di mana. Parkiran Sarjito sudah penuh. Jadi mau istirahat dulu karena juga misalnya dari Gunung Kidul atau daerah yang cukup jauh itu mau istirahat nggak ada tempat. Akhirnya kita berusaha ada rumah singgah pasien untuk pasien juga buat istirahat teman-teman driver-driver ambulanmu yang ada di DIY yang sekarang sudah ada 60-an titik layanan ambulans se-DIY ini. Itu sih awal keresahan dari RSPM ini, Mbak. Oke, kalau RSPM sendiri berlokasi di mana, Pak Faisal? RSPM sendiri itu berlokasi di Jalan Jogja Magelang Utara Terminal Jombor, Sinduadi, Melati, Sleman. Jadi kalau misalkan jaraknya ke Sarjito tidak terlalu jauh? Tidak terlalu jauh, itu gedung ex-PDM Sleman yang lama. Itu sudah kita bangun direnovasi menjadi RSPM. Pemanfaatannya diteruskan menjadi RSPM. Itu sebetulnya tidak terlalu jauh dengan Sarjito karena kita memberikan fasilitas layanan gratis antar jemput pasien baik dari RSPM ke Sarjito atau dari Sarjito ke RSPM. Dan pasien itu tidak semuanya berpusat ke Sarjito, termasuk ke PKO juga kita antar jemput, Bethesda, Panti Rapih dan semua rumah sakit pusat di Yogyakarta. Karena kebanyakan pasien itu dari luar daerah. Dari mana aja tuh Pak biasanya? Itu dari Cilacap, Banjarnegara, Purbalingga, Ngawi, Pacitan sampai di Wonogiri. Itu untuk pasien-pasien yang mempunyai penyakit dengan pengobatan khusus, itu yang punya alatnya cuma rumah sakit di Jogja. Jadi mereka harus dirujuk ke Jogja. Untuk pasiennya kita memilih pasien yang BPJS kelas 3 dan pasien PBI. Kenapa begitu, Pak? Karena pasien BPJS kelas 3 itu memang lebih kita prioritaskan karena ya duafa. Prioritas kita utamakan yang duafa dulu. Untuk pasien BPJS kelas 3 dan duafa itu ketika dirujuk ke rumah sakit, apabila dia lebih dari satu poli, maka harus lain hari karena BPJS kelas 3 dan PBI itu satu poli hanya berlaku untuk satu BPJS satu hari hanya berlaku untuk satu poli. Misalkan dia dirujuk untuk 2 poli jantung, poli bedah, poli saraf lah. Dia harus berhari-hari di Sarjito dan tentunya harus mencari penginapan. Penginapan di sekitar Sarjito mahal. Semalam itu rata-rata 150.000. Belum mereka kalau membutuhkan waktu 1 minggu. Penginapan mahal, belum makannya. Nah, makanya kita dari MPS membuat rumah singgah. Disitulah nanti mereka tinggal dan gratis, termasuk nanti kita sediakan logistik mentah, beras, minyak goreng, sarimi, telur, gula, teh, kopi ya semuanya kita sediakan di situ. Tapi yang masak nanti pasien, pendamping pasien. Homestay gitu ya, Pak? Semacam homestay tapi dipakai bareng-bareng. Ya. Biar berobatnya itu juga nyaman karena orang udah berobat dari jauh itu kan sudah lelah di pikiran, di perasaan, jadi harus nyari tempat istirahat yang mungkin nggak nyaman itu juga kasihan. Nah ini saudara-saudara kita itu kita fasilitasi tempat istirahat yang bisa untuk mereka istirahat dengan nyaman gitu.
Pada mulanya Pak, kemarin waktu sebelum membuat rumah singgah pasien Muhammadiyah itu, ada keluhan apa sih Pak yang disebutkan sampai tercetus oleh MPS untuk membuat rumah singgah pasien Muhammadiyah gitu? Atau ada pengaduan kah atau bagaimana gitu? Ada semacam, misal kasusnya gini, dari Lajismu Cilacap itu mengirim pasien ke, rata-rata pasien itu meminta bantuan ambulan luar daerah. Memang kebanyakan Lajismu. Itu mereka meminta bantuan untuk diantar ke Jogja berobat. Contoh Lajismu Cilacap yang sering ya. Lajismu Cilacap itu sebelum ada RSPM itu berangkat dari Cilacap jam 1 atau jam 2 malam. Malam Pak. Iya, sampai Sarjito kan pagi. Pasien, pendamping dan driver ya dalam kondisi capek kan. Perjalanan semalam, dan ternyata ketika membawa pasien dalam perjalanan jauh sampai Sarjito bukannya berobat menjadi sehat, malah ngedrop kondisinya. Nah, itu dari situ kita berpikir membuat RSPM, dan setelah RSPM ini jadi kita sosialisasikan ke Lajismu Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Banyumas. Itu mereka setelah ada RSPM mengantar pasien rujukan ke Sarjito itu berangkatnya sore dari sana. Sore atau siang sampai Jogja mereka ya kurang lebih jam 8 jam 9 malam lah. Istirahat dulu di RSPM, pasien, pendamping dan driver. Kita punya kamar khusus driver, driver ambulan ya. Garasi ambulan juga ada. Dan mereka istirahat dulu semalam di situ ya, ada TV layar lebar. Di situ mau jalan-jalan juga daerah Jomber itu kan rame. Terus ya biar pikirannya perjalanan jauh nggak sepaneng lah. Mereka menginap dulu 1 malam, lah besoknya pagi baru mereka ke daerah asal. Ya ke Sarjito. Untuk berobat kan udah istirahat dulu, pikirannya udah. Berobatnya lebih tenang. Ya lebih tenang. Ora kemerungsung. Tidak kemerungsung. Dan nanti sopirnya itu kan kalau masih capek ya balik lagi ke RSPM istirahat. Kalau tidak capek biasanya pulang langsung. Pasiennya ditinggal. Ketika pasien itu udah ditinggal dipasrahkan ke kita, yaitu nanti yang jawab kita. Oh gitu. Nah untuk fasilitas sendiri Pak, biasanya di RSPM Jogja itu ada fasilitas apa saja Pak? Kamarnya sekarang ada 8 bed ya. 8 bed. 8 bed. Jadi untuk pasien bisa 8, kemudian kamar mandi untuk pasien kita siapkan juga air panasnya, kemudian ada dapurnya, jadi kita siapkan logistik tadi sampaikan oleh Mas Faisal, beras, sayuran, telur, kan daerah asalnya masing-masing nih, ada dari Cilacap, ada Purbalingga, mungkin juga ada dari Ngawi, jadi seleranya beda-beda. Silahkan monggo masak sendiri sesuai seleranya masing-masing. Nah, kita siapkan di dapur di RSPM ini, dan dengan seperti itu alhamdulillah selama ini jadi rujukan teman-teman. Dulu Ledo Jagongan itu kan di angkringan seputaran Sarjito itu ketemu teman-teman itu berkeluh kesah, wah iki mau saya bawa pasien dari jauh nih, dari Cilacap sampai Jogja harus pagi gini, nggak ada istirahat dan sebagainya. Nah, itulah karena sudah sampaikan tadi Jogja sebagai rujukan dari beberapa wilayah di sekitarnya, di Jawa Tengah. Jawa Tengah, dari Ngawi itu kemarin juga bahkan dari pihak Muhammadiyah Ngawinya juga ngaruh ke sini ke rumah RSPM, dan itu jadi bermanfaat bagi keluarga-keluarga pasien ini ya, karena mereka butuh istirahat untuk karena posisinya sakit, dan orang sakit rujukan ke sini itu biasanya sakitnya sudah karena tidak selesai di daerahnya gitu ya. Jadi tidak selesai daerah harus dirujuk ke Sarjito untuk pengobatan yang lebih, ke Jogja untuk pengobatan yang lebih intensif kan. Jadi memang kondisinya harus lebih kita perhatikan lah dari keluarga dan pendamping pasiennya itu. Berarti dari MPS ataupun dari PWM-DIY atau bagaimana Pak yang mengelola stay di RSPM itu? Jadi kalau saya kebetulan di kepengurusannya, kami di Badan Pengurus RSPM itu kita ada tidak hanya MPS sendirian, kita ada dari MKS, dari PWA, Pembinaan Wilayah Aisyah MKS-nya, kemudian juga dari MPS PDM Sleman, karena wilayah tempatnya itu di Sleman. Lokasinya di Sleman ya Pak ya. Jadi ada MPS PDM Sleman yang jadi pengurus juga. Kemudian dari PCM Melati sebagai tuan rumahnya. Ada juga dari PCA Melati, ibu-ibu Aisyahnya Melati juga ada.
Jadi itu kami di badan pengurusnya. Ini MPKU berarti termasuk MPKU ya juga. Pak? Iya, ada MPKU PWM juga. Pasien soalnya DIY kesehatan yang ada di situ juga. Jadi harapannya ini jadi program bersama, tidak hanya programnya MPS PWM karena membutuhkan sinergisitas dari baik di tingkat wilayah, daerah maupun di tingkat cabang agar pengelolaan RSPM ini bisa lebih maksimal dan bisa memberikan layanan yang nyaman kepada masyarakat. Kami di badan pengurus, lah ini Mas Faisal sebagai kepala kantor RSPM-nya sekaligus kepala kantor Laismu RSPM. Jadi di RSPM ada Laismunya juga. Kantor layanan berarti kantor layanan Laismunya. Nah ini Mas Faisal bersama siapa Mas Faisal di pengelolaan itu? Di pengelolaan ada bagian administrasi itu Mbak El. Biasanya panggilnya Mbak El. Di bagian kerumah tanggaan itu Pak Indro. Itu setiap hari di sana Pak Faisal? Kalau saya karena saya kepala dan harus fundraising cari uang karena kebutuhan RSPM menghidupi sehari itu kurang lebih 5 pasien ya saat ini 5 pasien belum sama pendamping ya kurang lebih kebutuhan ke rumah tangganya itu per bulan 8,5 juta. Mohon maaf itu pendampingnya dari keluarga atau pendampingnya kita dari gitu? keluarga. Oh, dari keluarga. Maksimal 2 orang karena agar tempatnya itu tidak terlalu penuh dan kita ada tempat khusus tidur untuk pendamping sendiri di depan TV itu luas. Nah di RSPM sendiri ada bagian ke rumah tanggaan karena ini spesifik ya jadi itu nanti yang mengurusi persiapan pasien masuk terus setelah pasien keluar nanti harus bersih-bersih dicuci harus disemprot lagi apalagi masih pandemi terus nanti kedatangan pasien tengah malam nah itu ada bagian ke rumah tangga yang menyiapkan itu ada juga bagian administrasi yang mencatat ini pasien sakit apa buat kita aman tidak kita mampu tidak jangan sampai kita menerima pasien yang itu di luar kemampuan kita misal masih koma masih stroke itu kita tidak bisa kita hanya menerima pasien yang dalam kondisi stabil artinya sakit tapi masih bisa mandiri ya sakit tapi pakai kursi roda atau tapi ketika dengan keadaan yang sudah di bawah sadar kita tidak bisa menerima karena itu di luar kemampuan kita. Itu siapa tadi Pak yang menentukan itu? Misalnya kategori-kategori pasiennya? Itu nanti observan saya yang ya saya kasih pertanyaan yang harus dijawab. Misalkan nanti kami tidak mampu, kami ada solusi rumah singgah yang lain yang milik pemerintah yang di situ ada dokternya, ada perawatnya. Kalau di tempat kita saat ini belum ada nakesnya, tapi ke depan ada. Oh berarti sekarang belum ada nakesnya Pak? Belum ada nakesnya, tapi nanti ke depan ada. Sebelahnya sepertinya dokter ada klinik. Pak. Makanya kita juga Pak? Terbantu sekali adanya klinik dokter dari Surya Melati di situ sudah ada. Jadi kadang kita kalau ada kasus tertentu bisa minta tolong dengan di klinik itu untuk ngecek kondisi dan sebagainya. Karena kadang bisa juga ngedrop di waktu di rumah singgah kan gitu nggih. Jadi dokternya bisa membantu untuk kondisinya, memberi saran bagaimana itu alhamdulillah juga dibantu. Karena ini diresmikan pas pandemi ya Pak? Ya, kemarin rumah singgah ini diresmikan 8 November 2021. Ya 2021. Ya alhamdulillah sudah bentuk bangunannya sebenarnya kan ini bekas PDM lama dari PDM Sleman yang sudah lama tidak digunakan, jadi memang butuh rehab dan sebagainya ya sambil jalan kelengkapan kita lengkapi sampai sekarang ini. Ya sebelumnya dulu kita nyari lokasi ini juga cukup lama. Ini sebenarnya MPS PMDY untuk pengen punya rumah singgah ini sudah mungkin 2 tahun yang lalu kan 2019 2020 mungkin 2019 berarti kayaknya. Bukan faktor nanti ada yang ngomong faktor pandemi gara-gara banyak yang sakit enggak, malah gitu. malah enggak. Jadi kita sudah bergerak itu sudah lama. Karena pertama nyari tempat di seputaran UGM, Sarjito, kan itu ada rumah sakit Sarjito, Panti Rapih dan sebagainya itu. Nah, kita berusaha nyari di sekitar itu. Pertama mahal, kemudian karena ini juga kita berharap bisa tempat istirahat teman-teman driver ambulan, makanya kita juga cari yang parkirnya luas. Rata-rata kan parkirnya nggak terlalu luas, jadi
tempatnya mungkin ada rumahnya tapi parkirannya nggak luas, jadi agak lama nggak nemu tempat. Kemudian juga Kang Anton, Ketua BPBM DIY, kebetulan dalamnya di Melati, terus juga menginfokan di Melati ada ini XPDM lama yang tidak terpakai lagi. Yang tidak terpakai, waktu itu baru dipakai di sisi belakang untuk klinik. Kemudian juga dekatnya itu, sampingnya itu masjid, dan tidak terlalu jauh dari Sarjito dan rumah sakit sekitarnya. Aksesnya dari ring road juga lebih mudah, jadi kalau luar kota juga bisa langsung masuk. Akhirnya kita sepakati memakai XPDM Sleman ini gitu. Pak, kalau misalkan tentang biaya tadi, tentang fasilitas ya Pak, disediakan banyak bed, ada bed, ada 8 bed, terus kemudian ada makanan, barang pokok lah ya Pak. Itu kalau biaya untuk singgah pasien berapa Pak? Ada nggak Pak? Itu akad yang kita berikan ke pasien gratis. Oh, gratis. Sekalipun nanti mau mengasihkan infak, sukarela di kantor Lajismu. Di depan itu ada kantor kecil Lajismu RSPM. Kantor layanan RSPM. Karena yang kita bidik itu memang pasien yang duafa, BPJS kelas 3 atau penerima PBI KIS. Apa itu Pak? Mohon maaf, PBI KIS. PBI itu iuran yang dibayarkan oleh pemerintah. Itu di bawahnya BPJS kelas 3, kelas 4 mungkin ya. Yang dibayarkan oleh pemerintah. Untuk pasien BPJS kelas 1 dan kelas 2 kita rekomendasikan untuk mencari penginapan karena memang mereka biasanya orang yang mampu. Kalau BPJS kelas 3 dan PBI itu kan duafa. Gratis ya Pak, berarti ya Pak? Itu gratis, dan selama ini banyak yang banyak yang gratis sampai kita pulangkan itu mereka sudah tidak punya uang, ya udah kita carikan ambulanmu untuk memulangkan pasien, ya gratis itu personel dari kita. Berarti ini ada koneksi antar ambulanmu di Jawa Tengah juga ya Pak, sampai tahu betul, informasi RSPM ini. Gitu. Jadi RSPM ini gotong royong banyak pihak. Berarti bukan cuma DIY, berarti juga kerjasama luar. Baik di DIY pun bed itu bantuan dari PKO. Kita dapat dari PKO Gamping, dari PKO Kota juga disupport. Nah itu kita alhamdulillah dapat support untuk perlengkapannya. Ada bed, ada almari, ada TV, ada kulkas. Itu juga memang ini alhamdulillah banyak didukung oleh aum-aum kita. Kemudian tentunya kita juga bersinergi dengan teman-teman di lingkungan sekitar DIY, karena mereka yang sebenarnya lebih membutuhkan tempat untuk istirahat kan teman-teman ini. Jadi kita memberikan fasilitas itu. Jadi kita komunikasi dengan teman-teman, dan memang biasanya pasien-pasien yang dibawa oleh Lajismu, ambulanmu di sekitaran itu sudah tersaring ambulan pasien yang memang membutuhkan bantuan. Jadi pasien duafa kita. Jadi ini yang disampaikan tadi gratis untuk duafa, sehingga mereka tetap bisa mendapat layanan rumah singgah istirahat selama pengobatan, itu dapat tempat yang nyaman. Itu sih harapan kami. Kalau misalkan umpama Pak KL Lajismu itu sendiri sudah berdiri berapa lama Pak sampai bisa membiayai operasional RSPM gitu? Kita berdiri belum lama untuk KL-nya di awal tahun 2022 ini, dan saat ini masih gencar-gencarnya cari fundraising karena untuk kebutuhan banyak. Apalagi ini Ramadan ini Ramadan ini momentum yang sangat cepat. Jadi awal dulu RSPM itu juga momentumnya Ramadan seperti ini. Ramadan itu kita berniat untuk bisa segera mewujudkan RSPM. Makanya sirkuleran Mbak, sirkuleran di list itu ada yang 100, 200, 500 macam-macam itu sampai panjang, sehingga kita berani merehab XPDM Sleman itu dengan biaya yang cukup lumayan. Nah setelah ini jadi ada pasiennya, kita jalan, baru kita tahu nih kebutuhannya, sehingga kita ada karena di Muhammadiyah yang boleh menghimpun dana zakat infak sedekah adalah Lajismu. Kemarin kita dapat SK dari Lajismu wilayah adanya Lajismu di RSPM. Ya kita membuka kesempatan bagi masyarakat di DIY dan di luar DIY
yang ingin membantu untuk operasional kegiatan rumah singgah pasien Muhammadiyah ini nanti akan diterima oleh Laisma RSPM. Langsung. Iya, langsung dari RSPM dan digunakan untuk operasional Laisma. Jadi sebulan berapa Mas Faisal sekarang ya? Kurang lebihnya. Kurang lebih dalam 1 bulan itu kebutuhan di RSPM 8,5 juta. 8,5 juta itu ada plot pasiennya berapa nggak Pak Faisal? Itu kemarin kita hitung posisi pasien di angka 8 bed. Oh 8 bed ya, itu. 8 bed angka di full. Untuk saat ini posisi di 5 pasien, 5 bed. 5 masih bed. ada sisa 3 bed. Mbak Tiara kalau mau ngomongin saya deket Pak. Tapi jangan sampai sakit lah Pak. Ya mungkin boleh menyapa, menghibur mungkin gitu ya. Jadi pasien-pasien kita bisa gitu. tidur di Selna juga ya Pak ya. Nanti nonton TV bareng di situ. Bisa Pak, nanti diagendakan. Iya, siap. Oke, nah kalau misalkan ini Pak, biasanya kalau dari situ tuh 8 bed untuk operasional. Nah selama RSPM berdiri sudah berapa Pak? Atau rata-ratanya sudah yang singgah itu berapa? Atau dia cuma mampir singgah untuk istirahat sebentar atau juga bermalam begitu? Iya, ada pasien yang berkebutuhan khusus, sakit khusus yang harus dirujuk untuk ke beberapa poli, itu membutuhkan waktu singgah kurang lebih 1 minggu sampai 2 minggu. Ada pasien yang hanya dirujuk untuk kontrol 1 poli, biasanya cuma 1 atau 2 hari. Jadi di RSPM itu fleksibel keluar masuk pasien. Ada yang pasien itu dari jauh dirujuk ke Sarjito, menginap di RSPM, dan mereka itu karena merasa sudah dibantu ya oleh RSPM itu menganggap RSPM itu kaya omahe dhewe. Oh. Dadi isu-isu kuwi wis nyapu, wis ngepel. Iya. Sampai-sampai di samping RSPM itu maksudnya pendampingnya ya, bukan pasiennya. Samping RSPM lagi bangun klinik ya. Dia tuh siang ngasih ngewangi tukang. Oh, ngewangi adut semen. Karena yo duweku tenaga lho sing dinggo. Sing dinggo terima kasih saya tuh tenaga karena untuk pembiayaan wis udah habis untuk untuk keluarganya yang sakit itu. Karena RSPM mungkin sudah memberikan gratis, jadi ada bisa utang budi sampai klinik sebelah ikut dibangun. Sampai ikut kebetulan ini kan baru bangun Mbak. Ini tadi kliniknya ini masuk juga ke RSPM sekarang ini karena waktu proses pembangunan. Nah itu saking pengen berterima kasihnya, jadi macam-macam lah saudara-saudara kita itu bagaimana merasakan manfaat dari rumah singgah pasien Muhammadiyah yang ada di Jombor ini. Pak, ini ada pertanyaan dari Abu Fatah Majenang dari Cilacap. Cara daftarnya bagaimana sampai bisa menginap di RSPM DIY gitu Pak? Kemudian kategorinya mungkin apa, bisa disampaikan Pak Faisal, Pak Jenal? Cara daftarnya cukup menghubungi call center ya kan. Nanti akan diarahkan untuk menghubungi saya dulu, dan nanti ada beberapa pertanyaan yang itu harus dijawab, misal sakitnya apa, dirujuk kenapa, ke poli apa, terus rujukannya BPJS kelas berapa, dan rencana nanti di Jogja ada berapa, dan ada pantangan-pantangan apa biasanya kan. Betul. Ada orang sakit kan ada pantangan khusus. Lah selama itu jika kita masih mampu bisa kita terima. Tapi selama kita yang tadi saya sampaikan dengan kondisi yang sangat berat antara sadar dan tidak sadar, kita memang tidak bisa menerima. Untuk perjalanan misal tadi dari Majenang ke Cilacap, nanti bisa menghubungi rekanan kami di Lazismu Cilacap. Ya, bisa ada, nanti kita diantar ke Jogja. Lazismu mungkin nanti menghimbau ambulanmu juga ya Pak, diantarkan. Jadi memang sudah biasa berjejaring teman-teman, dan di tiap daerah juga sudah ada Laismunya. Jadi kalau misalnya butuh informasi itu bisa menghubungi Laismu setempat biar lebih jelas. Terus karena berobat ini kan sudah dijadwalkan. Jadi misalnya mau ke Jogja sudah kapan, nah kayak gitu kan sudah disampaikan, sehingga nanti insya Allah hubungi nomor call center kita yang di 0881 888 1912 itu insya Allah akan diterima oleh admin, kemudian akan diberikan beberapa pertanyaan untuk sebelum masuk ke rumah singgah.
Sebenarnya kita siapa saja boleh yang membutuhkan. Nah, tidak terbatas ya Pak ya. Tidak ada batasan dari suku, agama, ras itu tidak ada batasan. Yang membutuhkan memang kita usahakan yang utama adalah keluarga duafa untuk pasien ini. Betul. Kalau daya tampung sendiri Pak, biasanya ada yang sampai membludak nggak Pak di RSPM? Pernah. Kemarin itu semua bed full. Masih ada permintaan 2 pasien. Tadinya kami tolak. Itu isi bed semuanya pasien bed, Pak, bukan pendamping? Ya, enggak. Pasien dong. Berarti saya kalau ke sana nggak pakai bed Pak. Di bawah Pak. Kalau pendamping di bawah. Kalau enggak nanti di ruangan depan TV itu. Iya. Pernah kita full semua bed terisi 8 itu, masih ada 2 permintaan pasien. Tadinya kami tolak karena kami biasanya pasien itu dari Sarjito. Ternyata dari PKU 2 pasien itu. Wah, nanti kalau ditolak kualat ini semua bed dari pasien. Banyak bantuan dari PKO ya. Akhirnya udah kita terima dulu, tapi tunggu Pak, tunggu 1 jam dulu. Kita siapkan kamar dadaan di depan TV itu, kita punya kasur cadangan. Ya kita tata dulu di situ, kita siapkan dulu. Nah, setelah itu kita minta dari jejaring ambulan Kota Yogyakarta untuk menjemput pasien tersebut di PKU untuk diantar ke RSPM. Gitu. Menginapnya beruntung cuma semalam. Jadi pagi itu nanti udah dijemput jejaring ambulan Musliman untuk diantar lagi ke PKU. Berarti cuman nunut nginep. Udah diantar jemput, nunut nginep, makan gratis. Mandi air hangat. Tapi kan orang nggak pengen sakit Pak. Ya, jangan. Iya kan Pak. Yang sakit pun tetap kita layani biar nyaman berobatnya, sehingga kalau sudah happy kan cepat sembuh gitu loh Mbak. Nah, sampai tadi buru-buru ke rumah sakitnya sampai Jogja sudah capek buru-buru, akhirnya dia ngedrop. Lah itu karena kasihan ya saudara kita ini. Karena ada rumah singgah ini biar bisa lebih ada nyaman lah selama berobat itu. Berarti siapapun boleh singgah ya Pak, asal menghubungi. Nah, bookingnya ada nggak Pak? Misalkan booking berapa hari dulu sebelum ke Jogja atau bisa. Itu gitu? yang kita harapkan harus booking dulu karena jangan sampai nanti datang dadaan pas bangsalnya penuh, kan kasihan. Makanya itu perlu tadi itu menghubungi call center dulu. Ini kamarnya ada, nah, sakitnya apa kita mampu kita terima. Tapi ketika sebetulnya kita bisa menerima, tapi kalau bangsalnya penuh ya nanti kita rekomendasikan ke rumah singgah rekenan kita ada banyak di sekitar Sarjito. Karena di luar Muhammadiyah juga ada rumah singgah Mbak. Dari saudara kita di Sedekah Rombongan ataupun dari Bu Hati, itu beberapa yayasan ada yang menyiapkan rumah singgah juga. Kalau di DIY sendiri baru 1 rumah singgah Pak berarti. Yang punya Muhammadiyah 1. Selain itu tadi saya dengar di luar kota gitu ya Pak. Atau emang sudah marak rumah singgah pasien Muhammadiyah? Kalau yang di Jawa ini saya masih belum pasti ya di mana kalau rumah singgah pasien Muhammadiyah selain di DIY ini. Kalau kemarin kami ikut belajar juga ke teman-teman di rumah singgah pasien Muhammadiyah di Pekanbaru, Mbak. Memang Pekanbaru itu bagaimana pengelolaannya karena kita mau memulai, jadi sebelum kita mulai kita belajar dulu. Kemarin ke teman kita di Sedekah Rombongan juga kita silaturahim ke sana bagaimana pengelolaannya, kemudian kita ke rumah singgah pasien yang ada di Pekanbaru, kita pakai Zoom waktu itu berdialog dengan teman-teman yang di sana sehingga kita mulai sudah ada gambaran nih bagaimana nanti pengelolaan dari rumah singgah pasien ini. Gitu. Oke. Nah Pak, kalau misalkan sebagai AUMSOS tadi kan ada AUMSOS ya Pak. Jadi konsepnya sebagai AUMSOS itu seperti apa Pak rumah singgah ini? Jadi kami di pimpinan MPS ini kan periode ya, akan ada masa jabatannya. Mungkin bisa selesai, mungkin ganti majelis atau mungkin juga dan sebagainya kan ganti gitu. Ganti majelis gimana? Nah, nggak tahu juga nanti apakah berlanjut di MPS atau tidak kan gitu. Nah, tetapi kami sangat berharap layanan rumah singgah pasien ini terus berlanjut. Karena tadi masyarakat sudah merasakan manfaatnya nih. Ini solusi bagi saudara kita yang membutuhkan tempat untuk singgah waktu berobat, sehingga ini nggak boleh berhenti. Sehingga kita berusaha agar ini jadi sebuah AUM.
Tapi karena kita ini majelis sosial, betul, kita bukan yang mencari profit, dan ada itu, laismu yang mendukung, makanya kita namakan AUMSOS, Aum Sosial, yang memang harapannya bisa menjadi sebuah lembaga yang memberikan layanan sosial kepada masyarakat. Di MPS ini juga ada ambulanmu ini kan juga mirip juga nih layanannya, kepada gratis untuk duafa, siapa saja bisa mengakses layanan ambulanmu ini. Dan di Yogyakarta ini alhamdulillah responnya cukup baik di intern di Muhammadiyah, dengan kemunculan terus menerus ambulan yang dari berbagai macam titik ini terus tumbuh. Dari dulu awal MPS ada Rakerwil itu baru sekitar belasan titik, mungkin 12-13an titik, sekarang sudah 60-an titik, ada 70-an armada. Ini kan memang di lingkungan intern Muhammadiyah merasakan bagaimana dakwah lewat pelayanan sosial itu memberikan solusi bagi masyarakat. Jadi kami berharap program-program ini melembaga menjadi sebuah AUM yang bisa memberikan layanan sosial kepada masyarakat. Berarti tidak untuk profit, tapi ada sosnya ya Pak? Ada sosnya. Biasanya kan amal usaha Muhammadiyah untuk membangkitkan yang lain gitu. Betul, jadi kita lebih ke program-program sosial karena memang kita majelis pelayanan sosial bagian kita, karena dulu di awal majelis pelayanan sosial ini lebih fokus di panti, di layanan seperti itulah. Sekarang kita pada beberapa layanan, pertama ada di divisi kami ada ambulanmu dan RSPM ini, kemudian juga sekarang ada layanan lansia juga yang sedang diinisiasi oleh teman-teman. Itu rumah singgah juga Pak? Lansia tidak, nanti arahnya ke rumah lansia, jadi semacam nanti sebuah lembaga. Kemudian ada pendampingan untuk lansia kita. Kemarin ada pilot project di beberapa daerah untuk program Sayangi Lansia. Kemudian juga ada yang sedang kita gerakkan ini, adanya Samara. Jadi biro jodohnya dari teman-teman. Itu juga ada di MPS, di Samara. Itu untuk bagi jomblowan-jomblowati yang membutuhkan itu bisa menghubungi juga MPS. Jadi MPS biasanya tidak ada hanya kajiannya ya Pak ya? Kajian nanti Samara. Ada kemarin sering nih online kayaknya ada kajiannya, kayaknya terus dikelola oleh teman-teman di Majelis Pelayanan Sosial. Jadi gerakannya akan semakin lebih meluas dan variatif. Betul. Itu semua aspek ya Pak, semua sisi disentuh oleh pelayanan sosial MPS. Semoga lah bisa. Karena sebenarnya ada banyak PR dari layanan sosial yang belum kita sentuh. Dari segitu banyaknya yang sudah dikerjakan, ternyata lebih banyak PR-nya ya Pak. Dulu awal-awal majelis pelayanan sosial itu kan teman-teman belajar apa sih permasalahan sosial di masyarakat. Betul. Waktu itu silaturahim ke dinas sosial. Dinas sosial menyampaikan ada 27 kebutuhan layanan sosial di masyarakat. Dan di Muhammadiyah waktu itu baru tentang anak terlantar. Betul. Masih banyak yang lainnya, ada OGDJ, kemudian juga ada narkoba, kemudian macam-macam itu banyak sekali. Nah, oleh karena itu kita alhamdulillah di majelis ini anak muda semangat ya, mulai muncul program-program layanan sosial, dan harapannya tidak hanya selesai muncul terus selesai sudah, tapi kita berharap ini akan terus bergerak, terus memberikan layanan. Makanya kita berusaha melembagakan layanan sosial kita menjadi AUMSOS ini. Oke, AUMSOS ya Pak. Saya baru pertama kali dengar Pak. Kosakata baru ini. Aduh, amal usaha Muhammadiyah sosial. Oke. Nah Pak, kalau misalkan ke depan nih Pak, karena ini rumah singgah pasien Muhammadiyah, akan seperti apa layanan kesehatan di sana? Jangan-jangan nanti ingin menyaingi klinik sebelah Pak? Enggak, fokus kita hanya untuk tempat transit pasien saja, beserta pendamping dan tempat untuk istirahat para driver ambulan yang mengantar pasien ke Sarsito, Bethesda atau Panti Rapih. Itu mereka rumah sakit rujukan ya Pak? Ya, istirahatnya di RSPM. Jadi di RSPM itu ada tempat khusus untuk istirahat para driver ambulan, dan di situ kita sediakan lemari khusus yang isinya logistik untuk driver ambulan. Ada sarimi, kopi, roti, itu beda cemilan. Ya Pak dengan beda pasien? Dengan yang RSPM itu.
Karena kita tidak bisa lepas dari rekan-rekan driver karena selama ini kita belum punya ambulan, masih menutupi kebutuhan fundraising dulu. Lah untuk antar jemput pasien itu kita masih membutuhkan mereka, rekan-rekan jejaring ambulan Jogja. Ternyata bukan hanya ambulan Muhammadiyah saja yang pengen istirahat di situ, banyak lembaga lain yang Mas aku kok doneng kono toh, terus bagaimana Pak? Oh boleh wis. Pokoknya semua lembaga campur aduk jadi satu itu di RSPM itu. Sama seperti lembaga lain ketika menghubungi kami, misal dari Lazis Jateng, dari Sedekah Rombongan, dari Dompet Duafa, itu seringkali nelpon ke kita, Mas kita punya pasien pendamping yang akan dirujuk ke Jogja tapi kita tidak punya rumah singgah di RSPM, bisa enggak ya bantu kami? Ya kita observasi dulu ternyata bisa ya. Oke, berarti tidak hanya masyarakat Muhammadiyah ya Pak ya? Oh iya, siapa saja boleh. Siapa saja boleh, siapapun yang membutuhkan layanan. Karena ini layanan kemanusiaan ya Pak. Okay. Ya, siapa saja boleh. Ya, tadi kenapa harus menghubungi biar bednya ada. Takutnya pas sampai situ penuh terus dia butuh istirahat, kita juga bingung mau menyampaikan, hanya biar untuk pengelolaan saja untuk menghubungi penjadwalan pasiennya. Berarti ke depan layanan dokternya akan ada atau seperti apa untuk Pak? Kedepannya kalau untuk dokter mungkin nanti ke klinik, tapi untuk perawat kedepannya nanti kami akan ada karena ada pasien yang memang harus butuh perawatan khusus dan itu di luar kapasitas para pengelola dan pengurus. Itu kedepannya ada. Iya. Oke, ini ada pertanyaan Pak dari peserta Zoom Iyah dan YouTube Iyah. Mohon izin bertanya, saya Tafakur dari Lazismu Bergangsan. Jika RSPM adalah AUMSOS, maka pengelolaannya harus secara profesional seperti AUMSOS lain seperti Pondok PAM, Panti Asuhan PAY, AUM Pendidikan ataupun Kesehatan. Nah, untuk RSPM ini sendiri seperti apa gitu? Kemudian adakah kaidah yang telah ditetapkan oleh PP Muhammadiyah terkait dengan AUMSOS RSPM ini? Gitu, oke, terima kasih Mas Tafakur dari Lazismu Mergangsan. Jadi sudah kami sampaikan di awal tadi di RSPM ini karena bentuknya semacam AUMSOS. Kita ada dua, pertama adalah badan pengurus. Kami dari yang tadi disampaikan dari ada dari MPS PWMDY, dari MKS PWA, dari MPKO, kemudian dari MPS PDM Sleman, dari PCM Melati maupun PCA Melati itu di badan pengurusnya. Pengelolanya kita usahakan profesional, walaupun belum ideal tapi kita berusaha mengarah ke situ dengan adanya pengelola yaitu dikepalai oleh Mas Faisal ini sebagai kepala RSPM. Kemudian ada timnya dari Pak Indro di rumah tangga, ada Mbak El di administrasi. Yaitu harapannya memang yang mengelola harian di RSPM ini. Ya kita memang mengarahkan karena ini AUMSOS baru. Jadi kita akan berusaha dan terus melakukan perbaikan agar layanan yang kita berikan di RSPM ini walaupun gratis untuk duafa kita tetap memberikan layanan prima. Itu harapan kami. Nah, terus apakah ini sudah ada rujukan dari PP? Nah, kita juga menunggu karena mungkin juga biasanya di Muhammadiyah ini kan bottom up ya. Kalau sudah mulai muncul nanti akan kita difasilitasi untuk mensistemkan dan sebagainya. Mungkin itu akan arahnya ke situ. Dan saya yakin sih ini sebuah AUMSOS yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan kok saya berkeyakinan nanti di beberapa daerah yang lain juga akan muncul hal-hal seperti ini. Karena kemarin juga ketemu dengan teman-teman ambulanmu Jawa Tengah itu ya, mereka kumpulnya di mana? Di RS Karyadi ya. Nah, mereka pada kumpul di situ ngantar pasien. Ya bisa jadi nanti akan muncul juga di Semarang, di Solo dan sebagainya sesuai dengan kebutuhannya. Betul. Ada tambahan lain Pak Faisal untuk pengelolaan AUMSOS di RSPM? Untuk pengelolaan AUMSOS di RSPM saat ini masih karena baru awal ya, jadi kita masih ada kekurangan, nanti ditutupi, ada kekurangan ditutupi, ya masih perlu banyak pembenahan dan pembelajaran sama AUM yang lain. Tadi ada sepintas saya lihat Pak
Pak Jenal, ada yang menanggapi semoga MPS di daerah lain mengikuti MPS ini katanya gitu. Amin. Siap-siap nanti kita juga siap berkolaborasi karena ini juga menyebarkan kebaikan insyaallah dan akan bisa lebih tahu bagaimana pengelolaannya. Silahkan monggo mampir ke RSPM di bawah jembatan Layang Jombor, turun langsung masuk kiri dekat Masjid Az-Zahra, samping Masjid Az-Zahra. Nah ini pertanyaan lagi Bapak, ada dari Warham Kadori. Bisakah program ini ditembuskan kepada MPS yang lainnya? Jadi dari DIY disebarkan pilot project. Kami melihat seperti awal berdirinya titik-titik layanan ambulanmu. Ambulanmu awal itu hanya 1, 2 sampai 10 belasan itu mungkin karena teman-teman belum tahu begitu ada rakerwilnya MPS, kemudian kita juga mengkampanyekan kegiatan ambulan ini manfaatnya terhadap layanan sosial di masyarakat, itu mulai muncul terus yuk orang jagongan berlima bersepuluh yuk gawe ambulan yuk jadi laismu kumpul jadi kokam-kokam senior kumpul jadi ambulan dan sekarang tumbuh banyak ini kan sudah berlipat ini saya yakin juga program rumah singgah pasien itu akan teman-teman akan melihat memang daerah MPS di daerah tersebut ada rumah sakit yang sebagai rujukan itu akan mulai banyak pasien-pasien yang membutuhkan rumah singgah itu baru pasti akan muncul di situ. Betul. Karena ini kan menjawab permasalahan di masyarakat dengan memberikan solusi rumah singgah ini. Oh berarti langsung dari situ ya Pak. Nah kalau misalkan Pak punya wewenang atau tidak MPS DIY untuk enggak DIY ya setidaknya di Zoom iya aja ya Pak, Zoom iya, YouTube iya gitu ya. Kita terbuka aja bagi teman-teman mungkin dari MPS di daerah yang lain yang pengen mengetahui kegiatan dari RSPM itu bisa langsung kontak dengan Mas Faisal tentang pengelolaan hariannya dan sebagainya, memulainya bagaimana. Insyaallah kita akan terbuka untuk sharing-sharing dengan teman-teman sehingga nanti bisa diduplikasi di daerah masing-masing. ATM ya Pak, amati, tiru, kita modifikasi. juga kemarin juga belajar dulu kok sebelum memulai ini. Oh ini ada masalah, kita tahu solusinya adalah rumah singgah. Terus bagaimana rumah singgah? Ya kita belajar ke yang sudah memulai rumah singgah duluan, kita belajar dulu, baru kita memulai rumah singgah kita. Ini ada pertanyaan lagi Pak Jenal, banyaknya pertanyaan sore ini Pak. Siap, aman. Dari jamaah YouTubiah ini Pak, dari Perindu Ilmu, bila mau donasi bisa tidak ya gitu? Donasi bukan sifatnya dana tapi Pak, bisa atau tidak? Bisa, tadi sudah disampaikan oleh Mas Faisal bahasanya RSPM kita juga akan butuh namanya perawat. Mungkin teman-teman punya, aku iso jadi perawat nih karena saya punya jadwal nanti saya bisanya sore mampir ke RSPM, monggo silahkan bisa menghubungi kami untuk membantu tentang kegiatan di RSPM. Atau saya ini petani nih, punyanya beras. Bisa bantu Pak? Boleh. Kita setiap hari butuh beras nih di RSPM. Enggak Pak, saya ini hanya peternak bebek. Boleh kirim bebek. Telur boleh. Kirim bebek panggang juga kita terima kan gitu kayak ini. Iya, bahkan juga kadang-kadang kan ada pasien yang memang harus protein tinggi ya. Betul. Ini juga silakan mau punya kolam ikan ngirim nila bakar ya kita tidak menolak. Asal diberitahu ya jangan siang, nanti kita masih puasa sekarang. Nanti bisa sore malam nanti kita terutama jadwal. Untuk pasien habis operasi itu memang banyak-banyaknya butuh telur. Iya. Telur minimal 5 sehari. Sehari pasien. Pak. Iya. Terus harus banyak ikan, ayam sama protein memang harus digenjot dan waktu itu kita sediakan ya akhirnya 50-50 ya Bu. Karena saking setengah-setengah ya karena memang butuhnya banyak kalau untuk pasien yang habis operasi. Tapi keuntungan dari kita itu karena pasien itu luar daerah, itu ada keluarga yang tahu. Saiki kowe ning ndi to ning Jogja kok ora bali.
Aku saiki nginep ning kono no. Di RSPM. Lah ning kono ning ngene sapa ternyata aku ning kene gratis dicepaki. Lah, keluarga itu seringkali datang ke RSPM bawain apa yang dari kampung, sayuran, bawain beras, bawain apa lah biasanya dan itu nanti kita manfaatkan bersama. Betul. Jadi tiap hari itu di RSPM seringkali dikunjungi keluarga-keluarga pasien, terutama mereka yang ada dari di Jogja. Luar juga ya Pak, iya, mengunjungi. Mereka punya saudara di Jogja yang di Jogja biasanya mengunjungi ke RSPM untuk jenguk. Untuk jenguk dari pasien itu sendiri gitu. Jadi sangat terbuka. Terima kasih Mas Perindu Ilmu. Ditunggu lanjutannya infonya Mas pokoknya untuk donasi apapun kita akan menerima dengan senang hati. Infonya Mas boleh bagi kontaknya Pak Faisal dari Bapak Warham Kadori di Zumiah. Mungkin kontak CP admin RSPM saja mungkin ya Pak. Mungkin bisa kontak ke RSPM itu. Ada nomor call centernya RSPM di 0881 881912 1912. Iya. Nomor unik ini Pak. 0881 888 1912. Ya, itu nanti kalau mau sharing juga bisa, mau ada donasi suruh jemput, insya Allah siap nih kepala kantor KLAI semuanya bagi siapapun. Apalagi ini bulan Ramadan, pengen menyalurkan zakat, infak sedekahnya ke rumah singgah pasien. Insya Allah kita akan dengan senang hati menerima dan kita akan siap menjemput. Atau mau ditransfer via rekening juga bisa. Rekeningnya boleh Pak disebutkan? Rekeningnya di BSI, nomornya di 7155166678. Atau nanti call center, Mas aku mau transfer, kan kita kirim rekeningnya juga bisa. Jadi ada di donasi Bank BSI ya Pak, Bank BSI. dari 7155166678 atas nama Lazismu Rumah Pasienmu gitu ya Pak ya. Oke, atau tidak kontak di RSPM DIY 0881 888 1912. Nah, mungkin, atau bisa cek juga di pelayananSosial.com. Oke, di websitenya ya Pak? Ya, di websitenya pelayananSosial.com. Atau mungkin kontak Instagramnya MPS juga bisa ya Pak? Bisa, MPS PWMDIY. Silahkan. Ini karena di Instagram memang RSPM sendiri juga ada. RSPM sendiri ada. Atau cek di Google Map kalau bingung rumah singgah pasien Muhammadiyah DIY, insya Allah juga ada. Oke. Nah sebagai penutup Pak, mungkin sudah sampai sejam saya diingatkan Pak. Iya Mbak. Oke. Sudah menjelang buka ya. Kan kita ngabuburit. Iya betul. Oke, kalau misalkan rencana ke depan Pak, RSPM itu harapannya akan seperti apa? Mungkin dari Pak Jainal dulu baru ke Pak Faisal. Pertama saya sebagai ketua pengurus di RSPM mengucapkan terima kasih dukungan dari PWMDIY, dari PKU Muhammadiyah Gamping dan PKU Kota dengan segala bantuan, dan juga PKU Bantul. Dari PKU Bantul kemarin juga membantu kami, dan sinergisitas dari baik di MPS, MPKU, MKS, PWA, kemudian dari MPS PDM Sleman maupun dari PCM PCA Melati. Alhamdulillah ini sudah bisa memberikan layanan. Ini masih awal, AUMSOS ini masih baru, jadi masih bayi yang baru lahir yang sedang kita jagani bareng-bareng agar ini bisa bertumbuh dan layanan sosial ini bisa terus memberikan manfaat kepada banyak masyarakat yang membutuhkan, karena masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan layanan rumah singgah pasien ini, sehingga nanti ke depan kita juga berharap walaupun kita mulai dari 8 bed yang sekarang ada, semoga nanti terus bisa bergerak, terus bisa memberikan layanan yang nyaman, yang prima kepada masyarakat. Semoga istiqomah juga ya Pak di mengurusi RSPM. Mungkin Pak Faisal, harapan ke depan untuk RSPM ini seperti apa? Harapan kami untuk RSPM ke depan semoga khairunas ya nafa'um linas, semoga selalu bermanfaat untuk umat, karena Muhammadiyah itu memberi untuk negeri, tidak ingin lazismu.
kita beri gratis dan ya kita harus cari. Pokoknya Muhammadiyah mikir. Pokoknya Muhammadiyah. Ya. Wah, sing penting kowe bahagia, sing tenang Mas wis. Urusan aku bagianku sing dulu. Iya, kita tidak boleh menampakkan yang sedih-sedihnya ya, Pak. Sebetulnya banyak yang jujur. Bagian pengurus sama pengelola saja itu yang sedih-sedih. Di telepon iki arep entek Pak ya gula-gula. Listriknya mati ya. Siap. Pernah ya kita itu sampai apa itu? Kalau saya itu rumah saya di Piungan, agak jauh. Oh, jauh. Tapi ya saya Pak. selalu mengontrol malam hari itu. Ini pasien sudah balik kabeh urung. Jangan sampai nanti ada pasien yang bisa ditinggalin Sarjito. Iya, betul. Terus nah ketika sampai di RSPM ternyata pas hujan lebat listriknya entek. Urung ditukokke pulsa, waduh kayak ditiru orang. Ya kusik. Iki urusane pengurus sama pengelola. Jangan sampai yang di dalam jantungan ya Pak. Iya. Yang penting pasien bahagia. Bahagia lah. Kowe bahagia, aku mikir carry malah. Oke, terima kasih banyak dialognya Pak Jainal, Pak Faisal, Sami Mbak Tiara. Ya. Semoga sehat selalu, lancar-lancar Ramadannya gitu ya. Amin. Semoga apa yang dilakukan di Majelis Pelayanan Sosial jadi amal barokah, amal jariah nanti Bapak-bapak. Kemudian pada kesempatan kali ini sudah tidak terasa 1 jam, sebentar lagi kita berbuka. Oh siap Mbak. Oke. Terima kasih jamaah Zumiyah, jamaah sosial media semuanya dari Majelis Pelayanan Sosial dan Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kemudian pada nanti kita bisa disimak ulang. Kalau misalkan tidak sempat hari ini atau terpotong di tengah jalan, mungkin bisa disimak ulang di YouTube milik Tablik. Kemudian ada di Facebook juga milik Tablik atas nama Tablik PP Muhammadiyah, Majelis Tablik PP Muhammadiyah. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Kita tutup podcast Muhammadiyah for All yang senang sekali hari ini. Semoga yang pernah singgah di rumah sakit, rumah singgah pasien Muhammadiyah selalu sehat gitu ya. Amin. Selalu sehat. Kemudian sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap saksikan podcast Muhammadiyah for All, kerjasama dari Majelis Pelayanan Sosial dan Tablik PP Muhammadiyah. Saya Destita Mutiara, mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.